Tangannya dulu yang selalu menggenggam erat sang anak setiap ketakutan. Kini tangan keriput itu gemetar di kursi roda, menatap pintu panti jompo yang tak pernah lagi diketuk siapapun. Bagaimana mungkin seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya, justru berakhir sendirian, menanti anak yang tak pernah datang? Sahabat, kisah seperti ini banyak terjadi di sekitar kita. Mari bantu saya terus berbagi kisah nyata yang bisa membuka mata dan hati. Klik subscribe sekarang, agar kita selalu bersama dalam setiap cerita penuh makna. Hujan mengguyur kota sejak siang, memukul atap seng panti jompo dengan irama yang terdengar seperti tangisan alam. Suara gemericik air yang merembes lewat dinding seolah memecah kesunyian ruangan sempit itu. Di sebuah kamar sederhana, dengan tembok catnya sudah mengelupas, seorang wanita tua duduk diam menunduk, memeluk erat sebuah foto yang sudah mulai pudar warnanya. Seakan hanya itu harta paling berharga yang ia miliki kini. Namanya Bu Ratna, seorang perempuan renta berusia 72 tahun. Rambutnya memutih nyaris seluruhnya. Kulit wajahnya dipenuhi keriput bak lipatan kertas tua yang menandakan perjalanan hidup panjang. Di balik matanya yang sayu, masih tersisa sorot kelembutan seorang ibu yang tak pernah padam. Namun ada luka yang dalam di sana, yang membuat matanya tampak basah meski tak selalu meneteskan air mata. Foto yang digenggamnya erat adalah foto seorang pria muda yang tampak gagah, mengenakan jas putih dokter. Senyumnya begitu percaya diri, matanya berbinar seolah masa depan tak terbatas di hadapannya. Pada dada jas putihnya tertera nama, Dr. Rendy Nugraha, anak kebanggaan Bu Ratna yang kini entah di mana. Jemari keriput Bu Ratna mengusap wajah Rendy di foto itu, pelan sekali, seakan takut merusaknya. Hujan yang turun di luar menambah rasa sesak dalam dadanya, seolah tiap tetesan air adalah tusukan kecil pada luka yang tak kunjung sembuh. Seringkali ia menutup mata, membiarkan air matanya jatuh, berusaha mengingat masa lalu yang kini terasa seperti mimpi. "Anakku, apa kabarmu? Apa kau masih ingat sama ibu?" bisiknya lirih. Suaranya serak, bergetar, seolah berbicara pada bayangan yang tak bisa menjawab. Hanya foto yang menatapnya kembali, diam, bisu. Bertahun-tahun yang lalu, hidup Bu Ratna jauh berbeda. Dulu, meski hanya seorang janda yang berjuang seorang diri, ia tak pernah merasa sepi. Setiap hari penuh dengan suara kecil Rendy yang selalu memanggilnya, entah sekadar minta dibuatkan susu atau meminta Bu Ratna menemaninya belajar. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh cinta. Bu Ratna bekerja sebagai buruh cuci pakaian, berkeliling dari rumah ke rumah. Tangan kasarnya tak pernah luput dari luka-luka kecil karena deterjen keras. Namun ia selalu pulang membawa senyum, seolah lelahnya lenyap setiap kali melihat Rendy yang menunggunya di depan pintu rumah kecil mereka. Baginya, kebahagiaan anaknya adalah kebahagiaannya juga. Ada hari-hari ketika hujan turun deras, dan Bu Ratna terpaksa berjalan menembus hujan dengan ember cucian di kepalanya agar tak basah kuyup. Bajunya seringkali lembab sepanjang hari, tapi ia tetap bekerja tanpa banyak mengeluh. Sambil menunduk mencuci pakaian orang lain, pikirannya hanya berisi satu hal, bagaimana membuat anaknya berhasil menggapai cita-citanya. "Aku harus jadi dokter, Bu. Biar ibu nggak usah capek-capek kerja lagi," ujar Rendy kecil suatu malam, sambil menyandarkan kepalanya di pangkuan Bu Ratna. Tangannya yang kecil memegang jemari ibunya erat sekali, seolah takut kehilangan. Kalimat itu yang menjadi bahan bakar hidup Bu Ratna selama bertahun-tahun ke depan. Dan setiap kali Bu Ratna kelelahan, tubuhnya sakit semua, ia mengingat kata-kata itu. Sebab di matanya, Rendy adalah segalanya. Dia adalah alasan Bu Ratna tetap bernafas, tetap berdiri, tetap bekerja sekeras apapun. Ketika Rendy lulus SMA dengan nilai sangat tinggi, rasanya seperti mimpi bagi Bu Ratna.
Para tetangga datang silih berganti mengucapkan selamat, memuji kecerdasan Randy. Bahkan beberapa orang memberikan sumbangan sekadarnya, agar Randy bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Bu Ratna tak bisa menahan air matanya. "Ibu bangga sama kamu, Nak," kata Bu Ratna sambil memeluk Randy begitu erat, sampai Randy sedikit kesulitan bernafas. Tapi Randy hanya tertawa, menepuk punggung ibunya. Baginya, ibunya adalah alasan ia ingin jadi dokter. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa harga. Kuliah kedokteran sangat mahal. Uang tabungan Bu Ratna habis hanya untuk membayar semester pertama. Sisanya, ia harus berhutang sana-sini, menahan lapar, bahkan berhenti membeli obat sendiri meski tubuhnya sering sakit. Pernah suatu malam, saat ia sedang berdiri mencuci piring, pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya terlalu lelah. Ia roboh begitu saja, menimpa tumpukan piring yang pecah berserakan. Tapi yang paling ia khawatirkan adalah, bagaimana jika ia mati, siapa yang membiayai kuliah Randy? Kendati begitu, Bu Ratna tak pernah putus asa. Setiap pagi ia bangun lebih cepat, pergi bekerja sebelum matahari terbit, dan pulang saat malam sudah gelap. Ia rela mengorbankan semua demi satu impian, melihat Randy sukses, berdiri gagah mengenakan jas putih kebanggaannya. Randy akhirnya lulus kuliah dengan predikat cum laude. Hari wisudanya adalah hari paling membahagiakan dalam hidup Bu Ratna. Saat melihat Randy berdiri di panggung dengan toga dan senyum lebar, hatinya rasanya ingin meledak oleh rasa bangga. Semua penderitaan terasa terbayar lunas. Tetangga-tetangga mereka berbondong-bondong datang untuk memberi selamat. "Bu Ratna hebat sekali. Anak ibu sekarang dokter. Pasti kaya raya nanti," kata ibu-ibu kompleks sambil merangkul Bu Ratna. Ada rasa bangga yang membuncah di dada Bu Ratna, sekaligus rasa lega yang begitu besar. Bu Ratna tak henti bercerita ke siapa saja yang ditemuinya. Di warung, di masjid, bahkan saat menunggu angkot. Matanya selalu berbinar saat menyebut nama anaknya. Seolah semua luka di tangannya dulu sepadan dengan keberhasilan Randy kini. Setelah lulus, Randy diterima bekerja di rumah sakit elit di Jakarta. Gajinya besar, fasilitasnya mewah. Ia mulai sering muncul di foto media sosial, berdiri di samping mobil mewah, mengenakan kemeja mahal. Hidupnya kini seperti orang-orang sukses di televisi. Namun sejak saat itu pula, Randy mulai jarang pulang ke rumah. Awalnya Bu Ratna berpikir wajar. Namanya juga dokter muda pasti sibuk. Tapi makin lama, telepon Randy makin singkat. Pesan WhatsApp-nya hanya dibalas dengan 1-2 kata. Ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Bu Ratna tetap sabar menunggu. Setiap Jumat sore, ia duduk di kursi kayu reot di depan rumah, memandangi jalanan sepi, berharap melihat motor atau mobil Randy melintas. Ia bahkan sering menyiapkan masakan kesukaan Randy, hanya agar kalau Randy datang, ia bisa langsung makan bersama anaknya. Tapi Jumat demi Jumat berlalu tanpa kabar. Yang datang hanya hembusan angin dingin malam. Kadang Bu Ratna menatap bulan yang bulat penuh, bertanya dalam hati, apakah anaknya juga sedang menatap bulan yang sama di tempat lain? Pernah satu kali, Randy datang. Ia muncul dengan mobil hitam mengkilap, mengenakan kemeja mahal. Bu Ratna langsung berlari kecil menyambutnya. Meski lututnya sakit, ia memeluk Randy begitu erat, seperti melepas kerinduan bertahun-tahun. Tapi Randy hanya tersenyum kaku, lalu duduk di sofa sambil memainkan ponselnya tanpa henti. Bu Ratna mencoba mengajak ngobrol, bertanya tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, tentang istrinya. Tapi Randy menjawab singkat, matanya tidak pernah benar-benar menatap Bu Ratna. "Bu, Randy sibuk banget. Nggak bisa lama.
katanya akhirnya, sambil berdiri untuk pamit. Bu Ratna hanya terdiam, menatap punggung anaknya yang pergi terlalu cepat. Setelah itu, Randy nyaris tak pernah pulang. Hingga pada suatu hari, Bu Ratna jatuh sakit. Nafasnya sering terengah, dadanya terasa sesak. Tetangga akhirnya memanggil Randy, memintanya datang. Randy datang, tapi ia tidak sendiri. Ia membawa seorang wanita muda, cantik, mengenakan tas branded dan sepatu hak tinggi. Wanita itu berdiri di ruang tamu, menatap rumah Bu Ratna seolah menginjak genangan air kotor. Wanita itu bernama Dita, istri Randy. Senyumnya tipis, sopan, tapi sorot matanya keras. Setelah basa-basi sebentar, ia bicara dengan nada tegas. Bu, saya rasa ibu lebih baik di panti jompo saja. Di sana ada perawat yang bisa jaga. Kami berdua sibuk sekali, nggak sempat ngurusin ibu. Bu Ratna terdiam, seolah tak paham apa yang baru saja ia dengar. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak. Tapi ibu masih mau di rumah ini. Ibu masih kuat. Nak, ibu nggak mau tinggal di panti. Randy hanya menunduk, tak berani menatap mata ibunya. Bu, ini yang terbaik. Randy susah banget ngatur waktu. Di sana ibu lebih aman. Hari itu menjadi salah satu hari paling gelap dalam hidup Bu Ratna. Ia merasa seluruh dunia seolah runtuh menimpanya. Anak yang dulu ia besarkan dengan susah payah, kini justru menjadi orang yang memutuskan nasibnya. Ia memandang Randy lama sekali, berharap anaknya menarik kembali kata-kata itu. Tapi yang ia temui hanya wajah kaku yang penuh rasa bersalah, seolah Randy sendiri tak sanggup menanggung tatapan ibunya. Malam sebelum keberangkatannya ke panti jompo, Bu Ratna duduk lama di ruang tamu rumah kecilnya. Ia menyentuh dinding, meraba kusen pintu, seolah ingin menghafal setiap sudut rumah. Rumah itu penuh kenangan, dari suara tangis Randy kecil, tawa Randy waktu belajar membaca, hingga bau harum masakan yang dulu selalu ditunggu Randy sepulang sekolah. Air matanya tak berhenti jatuh, membasahi kerudung lusuh yang ia pakai. Keesokan paginya, sebuah ambulans datang menjemput. Langit mendung, hujan turun rintik-rintik. Para tetangga berdiri di tepi jalan, menatap Bu Ratna yang duduk lemah di kursi roda. Tak sedikit yang menutup mulut, menangis melihat pemandangan itu. Karena semua orang tahu, Bu Ratna selama ini adalah ibu yang luar biasa, yang hidupnya ia dedikasikan hanya untuk satu orang, Randy. Rumah Bu Ratna pun menjadi sunyi. Tak ada lagi suara langkah kaki di pagi hari. Tak ada aroma nasi goreng yang biasanya dimasak Bu Ratna. Sepasang kursi kayu di teras berdebu. Dinding rumah seolah ikut bersedih, memantulkan keheningan yang menusuk. Dan orang-orang di kampung terus bergumam. Masa sih Bu Ratna dibuang ke panti? Padahal anaknya dokter. Di panti jompo, Bu Ratna ditempatkan di kamar sempit, dengan ranjang besi yang berdecit tiap ia bergerak. Udara ruangan sering pengap, bercampur bau obat-obatan dan desinfektan. Tiap malam, Bu Ratna berusaha tidur dengan mendengarkan suara hujan di luar, berharap ia sedang mimpi buruk saja dan akan terbangun di rumahnya sendiri. Setiap pagi, Bu Ratna dibantu perawat duduk di kursi roda, menghadap ke arah pintu gerbang panti. Matanya selalu menatap jauh ke jalanan luar pagar, seolah mencari sosok yang pernah sangat ia cintai. Hatinya masih penuh harap, meski logikanya tahu harapan itu mungkin sia-sia. Hari demi hari berganti. Orang-orang datang silih berganti ke panti jompo. Relawan, petugas sosial, bahkan kadang murid-murid sekolah yang membawa bingkisan. Tapi tak pernah sekalipun Randy datang. Tiap detik yang berlalu menambah retak di hati Bu Ratna, membuat hatinya terasa kosong seperti kamar tempat ia tinggal. Kadang,
Perawat menawari Bu Ratna video call dengan Randy. Tapi selalu pendek sekali. Randy tampak terburu-buru, dengan suara ramai di belakangnya. Maaf, Bu. Lagi di rumah sakit. Nggak lama. Ya. Sering Bu Ratna belum sempat bicara apa-apa. Sambungan sudah terputus. Hanya 5 menit. Lalu lenyap. Padahal dulu, Bu Ratna sanggup duduk berjam-jam hanya demi mendengarkan celoteh Randy kecil. Ia masih ingat, dulu ia selalu bilang pada Randy, "Biar ibu capek, asal kamu sehat dan bahagia." Tapi sekarang, seolah tak ada lagi tempat buat dirinya di dunia Randy. Randy tetap mengirim uang tiap bulan ke panti jompo. Jumlahnya cukup besar. Namun bagi Bu Ratna, uang itu seperti benda mati. Ia tak butuh itu. Ia hanya ingin pelukan anaknya, ingin mendengar suara Randy yang benar-benar peduli, bukan sekadar basa-basi lewat telepon. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang, membuat jendela kamar Bu Ratna bergetar. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara dingin, tapi juga karena sepi yang begitu mencengkram. Ia menatap langit-langit kamar, menghitung retakan di plafon sambil menahan air mata. Ia memeluk foto Randy makin erat di dada. Bibirnya bergetar. "Randy, ibu kangen. Kamu ingat nggak waktu kamu sakit demam tinggi? Ibu nggak tidur semalaman jagain kamu. Ibu takut banget waktu itu. Takut kehilangan kamu." Suaranya lirih, tercekat di tenggorokan. Tapi tak ada balasan apapun. Hanya suara hujan yang terus menetes, seperti ikut menangis bersama Bu Ratna. Dingin merayap ke tulang-tulangnya, membuat tubuhnya terasa makin rapuh. Hatinya rasanya hancur, karena orang yang dulu paling ia lindungi kini seolah menganggapnya beban. Setiap kali ada tamu datang ke panti jompo, Bu Ratna selalu memberanikan diri duduk lebih tegak. Wajahnya berharap, matanya berbinar, seolah yakin Randy akhirnya datang menjemputnya pulang. Tapi setiap kali, harapan itu pupus begitu tamu lain menyebut nama orang tua yang mereka kunjungi. Dan setiap tamu pulang, Bu Ratna selalu kembali terduduk lemah. Sorot matanya padam, seolah nyawanya terambil sedikit demi sedikit setiap kali harapannya tak terpenuhi. Sampai suatu sore, seorang relawan muda datang ke kamarnya sambil membawa sebuket bunga mawar putih. Langkahnya pelan, suaranya lembut. "Bu Ratna, ini ada titipan bunga untuk ibu," katanya sambil menyerahkan buket itu. Bu Ratna terkejut. Tangannya sedikit gemetar saat menerima bunga itu. Matanya berbinar, seolah baru saja melihat sinar matahari setelah lama terkurung dalam hujan. Perlahan ia membaca kartu kecil yang terselip di sela bunga. Namun senyumnya langsung sirna begitu matanya sampai pada tulisan di kartu itu. "Selamat ulang tahun, Bu. Maaf nggak bisa datang. Dari Randy." Hanya itu. Pendek, dingin, tanpa sapaan mesra seperti dulu. Dunia Bu Ratna terasa runtuh seketika. Ia meremas kartu itu erat-erat. Air matanya mengalir deras. Bunga-bunga putih yang tadi tampak indah kini hanya menambah rasa perih di hatinya. "Bukan bunga yang ibu mau, Nak. Ibu cuma mau kamu ada di sini. Mau kamu peluk ibu seperti dulu," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Malam itu, Bu Ratna duduk sendirian di ranjang besinya. Tangannya terus menggenggam foto Randy yang sudah kusam. Matanya menatap kosong ke arah pintu, sambil berbisik pada dirinya sendiri. "Anakku jadi dokter. Tapi kenapa ibu harus berakhir di sini? Sendirian?"